الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahda. Sadaqa wa'da. Wa nasara abda. Wa a'azza junda. Wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu fi khalqihi wa habibuh. Qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa bihi al-ghummah wa jahidu fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan fi ayatin ukhra Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk kita semua. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita. Nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat kesehatan. Dan terutama nikmat iman dan Islam. Semoga dengan kita dari sejak malam tadi bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang sangat istimewa. Seorang nabi yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan sihhatul intisab tunajjika yaumal azab. Apabila benar intisab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
benar-benar kita akui, kita nisbahkan diri kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunajjika yaumal azab, kata para ulama. InsyaAllah kamu akan selamat baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kita sangat takut ketika di akhirat nanti manusia berbondong-bondong mendatangi Rasulullah untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para manusia berbondong-bondong ingin minum langsung di telapak tangan baginda Nabi yang mulia. Sangat kita takutkan ketika kita datang di hadapan Rasulullah, Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umatnya. Maka mari kita intisabkan diri kita, kita akui bahwa kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perayaan hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha, atau juga disebut hari raya haji Idul Akbar, pada perayaan ini ada beberapa hikmah dan makna bisa kita petik dan kita jadikan suri tauladan bagi kehidupan kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara hikmah Idul Adha, hikmah pelaksanaan ibadah haji, ketika para jamaah umat Islam berkumpul di suatu tempat yang mulia di tanah suci di Makkah Al-Mukarramah, ketika umat Islam berkumpul dari berbagai penjuru dunia, di situ berkumpul berbagai macam negara, berbagai macam suku bangsa. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang mempunyai kedudukan, ada yang rakyat jelata, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, dan lain sebagainya, berkumpul di satu tempat melaksanakan perintah Allah, kewajiban umat Islam. Di sana kita berkumpul dalam satu ranah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkumpul dengan berbagai macam bangsa, maka terasa di dalam hati kita yang paling dalam bahwa kita semua adalah ibadullah. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimuliakan yang kulit putih lebih mulia dari kulit hitam, yang kaya lebih mulia dari yang miskin, yang tinggi lebih mulia dari yang rendah, yang mempunyai jabatan tinggi lebih mulia dari yang rakyat jelata. Kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat bentuk rupa kamu, Allah tidak melihat warna kulit kamu, Allah tidak melihat jenis bangsa kamu, tetapi Allah melihat hati-hati kamu sekalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak dibedakan. Ketika berkumpul umat di satu tempat yang mulia, maka semuanya pada derajat yang sama. Tidak dibedakan yang ini lebih mulia dari yang ini. Demi Allah sama sekali tidak. Yang mulia itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya yang tinggi kepada Allah. Takwa itu adalah melakukan segala perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmah yang kedua, ketika perayaan Idul Adha, ketika hari raya Kurban, ketika hari raya haji ini kita rayakan, maka kita akan ingat satu sosok keluarga yang begitu soleh. Suatu keluarga yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Di sana ada seorang suami yang begitu soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Beliau sangat taat pada Allah dan tunduk atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sana beliau juga memiliki seorang istri yang begitu taat pada Allah dan patuh kepada suaminya.
Mereka juga mempunyai seorang anak yang soleh, yang patuh kepada Allah, cinta kepada Allah, dan taat kepada kedua ibu bapanya. Sosok keluarga itu adalah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Keluarga ini menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim adalah seorang sosok yang begitu taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada siapapun. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah uji dengan ujian yang bertubi-tubi. Bermacam corak bentuk Allah uji Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah uji Nabi Ibrahim lambat mendapatkan keturunan. Di dalam riwayat bahkan hampir umur beliau 86 tahun Allah belum beri keturunan. Kemudian beliau selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, berikan aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang hebat. Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang mempunyai jabatan yang tinggi. Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang kaya raya. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, berikan aku anak yang soleh. Kemudian doa itu Allah kabulkan. Doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan. Kemudian Nabi Ismail alaihi salam pun dilahirkan ke dunia. Tatkala Nabi Ismail lahir, dalam keadaan masih menyusui kepada ibunya, masih bayi, masih disusui oleh ibunya Siti Hajar. Kemudian Allah perintahkan, Allah uji Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, letakkan, tempatkan, tinggalkan anakmu di Baitul Muharram. Kemudian dari Palestina, Nabi Ibrahim bawa anak dan istrinya Siti Hajar ke Baitullah. Pada waktu itu Baitullah masih tanah yang tandus, pepohonan tidak ada, makanan tidak ada, sumber air pun tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Karena perintah Allah, Nabi Ibrahim bawa istri dan anaknya yang sangat dia sayangi. Anak yang dia nanti 86 tahun harus ditinggalkan di dalam keadaan tidak ada makanan, minuman. Saat itu Ibrahim mengatakan kepada istrinya, kamu berdua saya tinggalkan di sini. Siti Hajar bertanya, wahai Nabiullah, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Siti Hajar terus bertanya kepada Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak menjawab. Dalam keadaan sedih, Ibrahim juga sedih. Cinta kepada istri dan anaknya yang dinanti-nanti. Kemudian Siti Hajar bertanya, wahai Nabiullah Ibrahim, ahadza min amrillah, apakah ini perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, ini perintah Allah. Kemudian perkataan Siti Hajar ini, jawaban Siti Hajar ketika mendengar ini adalah perintah Allah, dicatat dalam sejarah. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan sekali-kali menelantarkan kami. Seakan-akan Siti Hajar berkata, wahai Nabiullah Ibrahim, pergilah. Kami tidak takut karena kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seorang istri yang luar biasa, dan juga seorang suami yang soleh. Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi, meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tandus. Kalau secara logika, orang yang tinggal pada waktu itu di sana, semuanya bebatuan, bukit bebatuan, pasti akan mati. Tetapi Ibrahim sangat patuh kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim pergi, Allah kemudian uji lagi Nabi Ibrahim dengan ujian yang lebih hebat dari ini. Tatkala Nabi Ismail alaihi salam telah tumbuh remaja, belum dewasa, masih remaja. Dalam riwayat baru berumur hampir 14 tahun, masih remaja. Allah uji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sama-sama kita kenal. Perayaan hari kurban ini tidak lepas dari sejarahnya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Kemudian Allah di dalam mimpi Ibrahim mengatakan, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Ibrahim, kalau betul kau sayang pada Allah, apabila betul kamu cintamu kepada Allah tidak melebihi,
dari cintamu dari yang lain, maka sembelih anakmu. Allah uji Nabi Ibrahim. Pertama dia minta anak, keturunan, Allah beri. Seakan-akan Allah katakan, wahai Ibrahim, ketika kau punya anak, cintamu berubah. Kemudian Allah katakan kepada Ibrahim, sembelih anakmu. Demi Allah jamaah sekalian, demi Allah, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim sama sekali tidak mengetahui bahwa Allah akan tukar anak itu dengan kibas, dengan domba yang besar. Demi Allah, Nabi Ibrahim tidak tahu. Dia hampir saja sembelih anaknya. Sudah hampir pisau itu ke lehernya Nabiullah Ismail. Kemudian dicatat dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, Ibrahim berkata kepada Ismail, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku. Nabi Ismail menjawab, dicatat Allah, diabadikan di Al-Quran, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. InsyaAllah satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kamu akan mendapati aku adalah orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya singkat. Kemudian yang hikmah yang terakhir, hikmah Idul Adha yang bisa kita petik dalam kehidupan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Hari Raya Kurban ini, kata para ulama, salah satu adalah momen di mana orang-orang Islam yang mempunyai kelebihan harta, orang-orang Islam yang mempunyai niat yang tinggi ingin berkurban kepada Allah, momen ini adalah momen membahagiakan kaum duafa, momen membahagiakan kaum fakir miskin. Mungkin kita, Allah yang telah berikan rezeki yang lebih kepada kita, makanan istimewa, daging sapi, daging kambing dan sebagainya adalah sesuatu hal yang biasa di rumah kita. Kita dapat beli kapanpun dan dimanapun. Tapi berbeda dengan mereka yang fakir miskin. Mungkin mereka makan daging kerbau, mungkin mereka makan daging sapi, mungkin mereka makan daging kambing hanya setahun sekali, yaitu ketika perayaan Hari Raya Kurban. Dan semoga ketika kita berkorban pada tahun ini, tidak hanya berkorban menyembelih hewan ternak, hewan kurban kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berkurban, disembelih hewan kurban kita itu maka ikut juga tersembelih rasa iri hati dalam hati kita, rasa bakhil yang melekat dalam diri kita. Kita berharap rasa sombong dan iri hati yang merasa lebih dari manusia yang lain juga ikut tersembelih dengan disembelihnya hewan kurban kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin hanya ini yang dapat khatib sampaikan kepada kita semua. Semoga dapat kita ambil pelajaran. Semoga kita dapat amalkan di keluarga kita. Semoga keluarga kita seperti keluarganya Nabiullah Ibrahim dan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam. Semoga kita yang berkorban tahun ini, semoga seluruh umat Islam di penjuru dunia yang berkorban pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Wa ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma rzuqna ziyaratan ila baitikal haram, Allahumma rzuqna ziyaratan ila baitikal haram wa ila nabiyyikal karim sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.